Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah pada sehat semua ya. Sudah sarapan? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Ya nggak apa-apa. Semoga tetap semangat. Nah, supaya lebih tambah semangat lagi, tambah bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan doa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan memimpin doa. Siapa? Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, saya ibu absen dulu ya. Ayunda Fauzatu Zahra, Askia Liana Zahira, binti Aziza, Eka Sabrina, Fadlin Nur Sofi, Fatmawati, Islamiana, Santika Ayu. Izin Bun, ini surat izin. Ya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Ya, tentang toharoh. Toharoh sendiri apa? Secara bahasa ada yang tahu? Ya, Sofi? Toharoh berasal dari bahasa Arab yang berarti bersih atau bersih. Ya, toharoh berarti suci, bersuci atau bersih. Kalau secara istilah siapa yang bisa angkat tangan? Ya, siapa? Ayunda bisa? Ya, apa? Sedangkan menurut istilah ialah sesuatu kegiatan bersuci dari najis dan hadas sehingga seseorang diperbolehkan untuk beribadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya, jadi apa tadi? Toharoh yaitu kegiatan bersuci dari najis maupun hadas yang membuat seseorang itu boleh melakukan ibadah, karena ibadah itu dituntut harus dalam keadaan suci. Nah, toharoh sendiri dilakukan dengan cara berwudu, mandi, ya, tayamum dan mandi. Tayamum itu dilakukan ketika tidak menemui air. Ya. Berarti masih ingat ya? Berarti lanjut dari ini. Lanjut. Mungkin ada yang tadi malam sudah membaca pelajarannya apa hari ini? Belum? Nah, sudah. Yang sudah pelajarannya apa? Hari ini? Najis. Ya. Pelajaran hari ini kita akan membahas najis, mulai dari pengertian najis, macam-macam najis, dan cara menyucikannya. Nah, dibuka ya LKS-nya. Sudah ya? Dibuka halaman 4. Dipelajari dulu, dibaca mulai dari pengertian macam-macam dan cara menyucikan najis. Ibu beri waktu 5 menit. Cukup ya 5 menit? Cukup. Oke, silakan dipelajari dulu, dihayati. Sudah cukup ya? Sudah selesai membacanya? Waktunya sudah habis. Sudah. Nah, tadi apa yang dipelajari? Najis. Najis secara bahasa berasal dari bahasa Arab najasa yang artinya kotoran. Ya. Kalau secara istilah, siapa yang bisa angkat tangan dan tulis? Sofi? Menurut istilah adalah suatu benda yang kotor yang mencegah sahnya mengerjakan suatu ibadah yang dituntut harus dalam keadaan suci. Ya, jadi najis secara istilah berarti suatu kotoran yang mencegah seseorang melakukan ibadah, karena ibadah itu dituntut suci, dalam keadaan suci.
Nah, kalau macam-macam najis ada 3. Pertama najis Mukhafafah, mutawasithah, dan mughaladzah. Nah, dari 3 najis ini cara menyucikannya beda-beda atau sama? Beda-beda. Tadi sudah dibaca kan? Sudah. Nah, sekarang Ibu sudah menyiapkan kartu. Di sini permainannya menyortir kartu ya. Di sini ada 2 macam kartu. Yang pertama kartu induk, yang kedua kartu rincian. Nah, masing-masing dari kalian nanti ada yang mendapatkan kartu induk, ada yang mendapatkan kartu rincian. Kartu rincian ini merupakan penjelas dari kartu induk, atau bisa dikatakan anakannya. Ini kan induk, ini anak. Contohnya gini. Contohnya ada yang mendapatkan mughaladzah. Terus ada teman kalian yang mendapatkan najis berat. Nah, berarti najis berat merupakan penjelasan dari mughaladzah. Jadi kalian nanti berkelompok dengan mughaladzah. Mughaladzah ini nanti yang menjadi patokannya ya. Nah, ini nanti akan Ibu bagikan ke kalian semua dan silakan berkelompok. Paham ya? Paham. Sekarang Ibu bagikan. Sudah paham kan caranya tadi? Yang pegang kartu induk siapa? Pegang kartu induk? Pegang kartu induk? Kartu induk. Ya. Diangkat kartu induknya, diangkat ya. Terus teman kalian yang biar tahu siapa yang ikut najis mughaladzah, siapa yang ikut najis mutawasithah, dan siapa yang ikut najis mukhafafah. Sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ayo, siapa? Nah, berkelompok. Sudah? Kalau sudah didiskusikan dengan kelompoknya ya. Ini benar nggak? Kelompok saya ketukar nggak? Ya. Sudah? Sudah cukup ya? 2 menit sudah habis? Ya Bu. Sudah? Kalau sudah, ayo perhatikan sini. Mulai ditempel di sini ya. Yang pertama najis mukhafafah, kedua mutawasithah, dan mughaladzah. Terus setelah kartu induknya ditempel, bawahnya yang mengikuti itu kartu rincian ditaruh di bawahnya, mulai dari pengertiannya, contohnya, terus cara mensucikannya. Ayo mulai ditempel. Ini dari kelompok mukhafafah. Dari masing-masing kelompok wajib maju ke depan mempresentasikan apa yang sudah kalian tempel. Bisa ya? Bisa? Bisa. Ayo mulai dari mukhafafah. Presentasikan dulu sekarang. Mukhafafah. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki umur kurang 2 tahun hanya minum ASI. Cara mensucikannya, memercikkan air pada permukaan yang terkena
najis. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok pertama. Nah, Ibu jelaskan dulu ya najis mukhafafah. Ada pertanyaan nggak tentang najis mukhafafah? Enggak? Enggak. Oke. Najis mukhafafah adalah najis ringan. Contohnya air seni bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Nah, kenapa kok bayi laki-laki? Kenapa kok enggak bayi perempuan? Ada yang tahu? Enggak? Enggak. Pengen tahu enggak? Nah, di suatu penelitian modern ini ditemukan kalau ternyata bakteri pada bayi perempuan itu lebih banyak dari bayi laki-laki. Jadi yang dikategorikan mukhafafah atau ringan itu hanya bayi laki-laki. Itu pun yang umurnya kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Nah, di buku kalian itu kan ada ya cara mensucikannya. Yasalu mim baulil jariyati wa yurasu mim baulil gulami. Tahu nggak itu? Ya, itu ya selalu Riwayat Abu Daud dan An-Nasai. ya di riwayat Abu Daud dan Nasai. Di situ kan dijelaskan kalau dibasuh karena air kencing anak dibasuh karena air kencing anak perempuan. Kalau dipercikan karena air kencing laki-laki. Nah, cara mensucikannya tadi memercikan air pada permukaan yang terkena najis. Kalau misalnya ya najisnya itu masih menggenang, itu langsung dipercikan nggak atau dihilangkan dulu? Dihilangkan dulu ya. Nah, betul. Jadi itu nggak serta-merta langsung dipercikan gitu saja, tapi genangannya itu harus dikeringkan dulu, dilap. Paham ya? Paham. Nah, sekarang perwakilan dari kelompok mukhafafah yang belum maju tadi siapa? Ayo, belum maju. Praktik ya, berani ya. Nanti Ibu ajari saya. Ya, misalnya ya, semua dilihat sini kelihatan kan? Iya. Nah, misalnya di sini ada air kencing bayi laki-laki yang umurnya kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Nah, di sini airnya masih tergenang. Gimana caranya? Dilap dulu. Ini misalnya ya, dilap dulu. Terus setelah kering, ini dibuang. Setelah kering, ini airnya di sini dipercikan sini. Ya, bisa ya semuanya? Bisa mengerti kan? Paham? Paham. Oke. Lanjut, selanjutnya yaitu dari kelompok 2 mutawasitoh. Ayo, siapa yang berani maju mempresentasikan? Najis kedua yaitu mutawasitoh, yang artinya najis sedang. Contohnya darah, nanah, dan kotoran. Najis mutawasitoh dibagi menjadi 2 yaitu hukmiyah dan ghainiyah. Hukmiyah cara mensucikannya mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Sedangkan ghainiyah dengan cara membuang wujud najisnya lalu mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Oke, terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, Ibu terangkan ya, najis mutawasitoh merupakan najis sedang. Contohnya darah, nanah, dan kotoran. Najis ini dibagi menjadi 2, hukmiyah dan ainiyah. Hukmiyah sendiri adalah najis yang tidak tampak kotorannya. Contohnya air kencing yang sudah kering, kan nggak terlihat toh kalau di situ ada najis, tapi ada baunya. Jadi itu namanya najis hukmiyah. Cara menyucikannya gimana? Mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Tempat yang ada bau kencingnya tadi dibasuh dengan air. Nah, yang kedua yaitu najis ainiyah. Najis ainiyah ini sendiri adalah najis yang tampak, kotorannya terlihat. Kalau cara mensucikannya ini sebenarnya hampir sama kayak hukmiyah. Bedanya cuma di yang pertama, kalau ainiyah itu kotorannya diambil dulu, dibuang dulu, dijadikan hukmiyah dulu. Setelah itu sama, dibasuh dengan air, mengalirkan air. Sekarang ada yang mau praktek dari kelompok 2. Ayo, Aski. Sekarang kita praktik cara membersihkan najis mukhafafah yang ainiyah ya. Nah, misalnya ini ada kotoran. Kotorannya terlihat kan? Berarti najis ainiyah. Cara mensucikannya, kotorannya dihilangkan dulu. Hilangkan. Ya, sampai hilang. Anggap saja ini hilang ya.
setelah itu dibasuh dengan air. Ini airnya, ambil air terus dibasuh. Kalau gini kan dipercikan, dibasuh berarti dialirkan. Sudah paham ya? Sudah, oke, terima kasih. Sekarang lanjut kelompok 3 ya, najis mughaladah. Ayo yang mau presentasi. Silakan. Najis yang ketiga adalah najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis berat. Contohnya adalah anjing dan babi. Cara membersihkannya atau menyucikannya adalah dengan dibasuh 7 kali dan salah satunya pakai debu. Ya, terima kasih kelompok 3. Nah, di sini Ibu mau menerangkan tentang najis mughaladah yang merupakan najis berat. Contohnya anjing dan babi. Nah, tapi najis pada anjing dan babi ini sifatnya menetap atau tidak berpindah tempat. Jadi kalau misalkan kulit kita dan anjing itu sama-sama kering, itu tidak najis. Tapi kalau salah satu dari kita atau dari anjingnya itu basah, itu dihukumi najis. Apalagi kalau terkena air liur, itu dihukumi najis mughaladah. Cara mensucikannya sendiri yaitu dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu. Nah, ada yang tahu nggak kenapa kok mughaladah ini anjing dan babi? Nggak tahu? Nggak tahu. Nah, yang pertama itu karena sudah ada dalilnya dalam Al-Quran. Nah, kalau yang kedua itu ada penelitian kalau dalam anjing dan babi ini terkandung banyak bakteri. Seperti itu. Nah, selanjutnya praktik kelompok 3. Ayo maju, siapa? Sofi. Sekarang cara membersihkan najis mughaladah. Misalnya ini tadi terkena air liur anjing ya, dibasuh 7 kali. Pertama pakai air dulu, 1, 2 saja. Terus yang ketiga pakai debu. Ini misalnya debu. Berarti ini basuhan ke-3, tambah putih. Terus basuhan keempat pakai air, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah paham ya semuanya? Sudah. Setelah kegiatan menempel, presentasi dan praktek tadi berarti sudah paham semuanya? Sudah. Yakin ya? Bisa ya? Bisa? Nah, untuk mengetahui tingkat kepahaman kalian, Ibu sudah mempersiapkan soal dikerjakan hari ini ya. Harus selesai hari ini, diberi waktu 10 menit. Waktu sudah selesai, dikumpulkan ya. Sudah selesai kan? Sudah. Dikumpulkan ke ketua kelas. Oke. Terima kasih atas kerjasamanya. Terakhir, siapa yang berani menyimpulkan apa yang kita pelajari pada hari ini? Satu orang saja. Saya Ya. Jadi, mempelajari tentang najis. ya. Najis yang artinya kotoran. Terus dibedakan menjadi 3, yaitu mukhafafah, mutawassithah, dan mughaladah. Mukhafafah najis ringan, contohnya air seni bayi yang umur kurang dari 2 tahun yang hanya minum ASI. Dan cara mensucikannya memercikan air pada permukaan yang terkena najis. Oke, cukup. Najis mutawassithah merupakan Najis sedang. Contohnya darah, tanah, kotoran. bagi menjadi 2. Hukmiyah caranya membersihkan Mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Kalau ainiyah dibuang dulu Najisnya. Terus najis mughaladah merupakan najis Berat. contohnya Anjing dan bayi. cara mensucikannya Dibasuh 7 kali, salah satunya pakai debu.
pertemuan yang akan datang tetap dipelajari ya apa yang kita pelajari hari ini. Tetap diingat-ingat, dipelajari ulang. Karena minggu depan kita akan praktik satu persatu tentang cara mensucikan najis. Satu persatu ya. Ingat-ingat. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas silakan memimpin doa. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farzuqhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tansanihi ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah, wabillahi inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Marathon, marathon. 삶은 길어 천천히 해 42.195